Oke, nama saya Erik. Saya domisili Jakarta, Jakarta Pusat. Aktivitas sehari-hari saya ini advisor ya, bagi orang tua yang memerlukan anaknya malas kuliah, malas belajar. Biasanya saya dipanggil. Kebanyakan mereka yang mau sidang S1 takut. Ya. Padahal tinggal sidang. Nah, saya dipanggil biasanya. Malas, ngantuk, takut. Bahkan ada yang kabur dari rumah hanya menghindari sidang sarjana S1. Nah, saya ini dipanggil. Jadi itu kebiasaan pekerjaan saya sehari-hari. ...2023 akhir. Jadi saya kena kesulitan yang luar biasa itu dari Februari, kesulitan keuangan luar biasa 2023 itu sampai Desember 2023. Nah, dari situ saya berinisiatif nih. Berinisiatif gimana caranya meningkatkan finansial ya, dengan cara yang tidak rumit ya. Ada yang nyuruh sekolah S2, ya kan lama sekolah S2. Ya. Ada yang ambil kursus tidak menjanjikan, tapi dia tetap butuh modal. Nah, ini modal yang cuma segini harus jadi finansial yang setinggi-tingginya. Dengan berlatih mindset. Nah, ini saya suka gitu ya. Nggak usah ribet-ribet dalam meningkatkan. Penting tuh mindset. Nah, saya mulai belajar. Karena banyak YouTube-nya RK Masuk banyak. Satu-satu saya download, mulai ulang. Oke, dari situ baru ketemu benang merahnya. Wah, ini cocok nih gitu ya. Entah kenapa ada ngeklik aja. Nah, ini saya cocok. Saya memang surfing, saya mencari ya. Saya mencari. Karena titik beratnya spiritual. Makmur yang cara cepat. Jadi otak intinya tuh gimana sih apakah sial keuangan saya ini bisa diobati dengan cara-cara yang ekstrim namanya ya. Nah, di situ kita bisa ngelihat ada yang belajar menjanjikan prana, kundalini, itu kundalini banyak tuh. Kundalini, meskipun kundalini resmi, tapi agak rumit ya. Kalau kita baca rumit, mesti ini, mesti itu. Dan itu banyak. Ya, saya suka belajar sesuatu yang spiritual nyeleneh ya. Jadi bukan spiritual yang prosedural, karena banyak di internet. Tapi ada satu yang menarik ya. Satu yang menarik yang menjanjikan kemakmuran diutamain, bukan spiritualnya. Tapi kemakmuran diutamain, sementara yang lainnya hanya menjanjikan kesaktian. Ya. Nah, dimulai tertarik, mulai coba-coba, meskipun belum ber-RK. Saya coba produk-produknya, berhasil jalan, ya, cukup stabil, tapi nggak bisa besar. Untuk uang receh sehari-hari 300.000 mah cukup gitu loh. Nah, tapi kan saya kepengennya lebih, 3 miliar satu hari. Dan itu memungkinkan dalam janjinya kalau kita mau berlatih. Sementara mau ikut RK aja susah setengah mati. Ya. Meskipun duit ada, tapi slotnya nggak ada, ya percuma memaksa-maksa. Nah, di sini berjuangnya di situ. Jadi saya dapat informasi dari YouTube, dari semua pelatihan, kebanyakan menjanjikan kesaktian, tapi RK menjanjikan kemakmuran. Ya. Karena untuk sakti butuh makmur. Hidup itu terbatas, sehingga apa yang harus jangan sia-siakan ketika ada sisa usia gitu ya. Ada sisa usia. Kalau mati kita dalam keadaan miskin, bahayanya kan kita merengut. Ya, bandingkan kalau kita lagi makmur, meninggal pun enak, di foto aja enak. Ya. Jadi nggak punya uang tuh rintihannya lebih dahsyat daripada kesedihan kehilangan handphone. Nggak punya uang yang nggak tahu solusinya apa, kebayang. Itu kesulitan yang paling sulit, yang paling menyedihkan. Ya, kalau ditinggal pacar biasa, nggak usah sedih. Tapi ketika tidak menemukan jawaban, kenapa kita terus nyungsep, terus kita untuk rata aja nggak bisa, terus dia jatuh terus. Nggak tahu di mana dasarnya. Ya. Jadi ketika saya klik, saya coba, mulai. Nah, ketika sudah mulai, ini benar nih, gitu ya. Maka ada produk garam, saya beli garam. Ada VCO kalau nggak salah tuh. VCO, saya coba semuanya saya coba. Nah, keuangan mulai bagus tuh. Tidak besar, tapi stabil.
Boleh, tapi nah saya kepengennya tajam begini. Udah saya paksa segala macam, oh saya mesti RK privat nih gitu ya. Paling sering, ini pertanyaan belum selesai ya, paling sering booster money magnet dan penggunanya untuk main falas. Maknyus, jaminan mutu, kita salah namanya transaksi itu namanya salah order. Begitu rugi, itu duit kita nggak hilang. Dia mencari terus keuntungannya. Itu booster money magnet yang setiap jam 6 3 stick, pagi dan sore 3 stick ya. Itu kita salah posisi namanya. Harusnya harga naik, tiba-tiba dia turun. Nah ini kalau turunnya kejauhan, modal saya habis. Tapi saya percaya aja, entah kenapa ya, percaya tuh. Dia naik sendiri. Ya, tinggal kita mau klik di mana, mau untung 300.000 bisa, 400 bisa. Sehingga saya mau mencari minimal 300.000 karena biaya hidup saya sehari 300.000. Ya, itu selama 3 bulan non-stop. Continue pakai booster money magnet. Booster money magnet cuma 1, 2, 3 hari. Ya. Itu pun saya nggak ngerti, ngikutin prosedur yang di internet aja itu. Ya. Di YouTube, ya. Saya nggak ketemu orang-orang RK juga, saya nggak tahu yang mana orang RK. Ya, sekarang kita mulai pas live regression. Brengsek, bener di acara saya bilang. Saya udah ikut mahal-mahal kok nggak mau. Ya, udah putus asa. Oke, cari tempat. Saya milih di sini karena ada angin di sana. Terus saya disuruh pindah. Tidur sana sama Pak Ustadz, tidur sana. Aduh, udah kesel di sini, dianginin lagi sama AC kan. Lagi kesel-kesel gitu, pas tidur gini, tiba-tiba, loh, kok kayak layar tancap, Pak? Kok kayak iya, layar tancap ya. Tapi ngucapin kata belum. Kan kita baru persiapan, Bapak belum mandu tuh. Ini lagi melek nih, Pak. Ada layar tancap, saya lagi nonton film layar tancap. Itu melek atau lagi melek, lagi persiapan tidur. Melek loh, langsung lihat layar tancap loh. Jadi saya ini bantal kan, loh, kok ada apa? Ada layar tuh, tapi masih putih. Terus masih belum ada filmnya? Belum, masih cahaya putih. Kemudian masuk ke suasana, tiba-tiba kayak ada papan warnanya hijau marun doff. Di dalam film itu? Lagi layar putih polos, hijau doff. Terus di bawah ada yang jalan nih. Jadi saya masih melek, itu saya tuh. Suatu ketika di sini ada metode sleeping apa loh, saya lupa. Past life regression. Past life regression. Jadi ketika saya mau tidur, loh kok saya tiba-tiba kayak nonton ini layar tancap gitu, layar tancap. Ya. Layar tancap sebuah sinar, terus berubah menjadi hijau, terus di bawah ada yang jalan tuh. Begitu ada yang jalan, loh itu saya itu. Jadi saya lagi rapi ya, tapi mau kemana nih orang? Rapi terus masuk kantor. Masuk kantor saya lihat di atasnya Rockefeller. Di situ ada pompa minyak tuh yang zaman dulu tuh. Ya. Tapi warnanya bukan hitam, warnanya stainless steel. Wah ini orang kaya ini. Anda orang kaya berarti ya? Bukan, pemilik perusahaan. Oh pemilik, oh Anda kerja? Saya kerja rapi, bersih. Saya masuk ke office, ke agak belakang. Itu di belakang udah ditungguin ratusan orang. Marah dulu. Saya udah marah gitu ya. Lu saya lari sekencang-kencangnya, ratusan tuh lebih cepat dari saya. Lempar martil segede tangan saya. Yang ada mungkin paku itu kan gini ya. Wah, aduh, itu rasa dak itu berasa tuh. Aduh, kurang ajar. Karena 4 dimensi, kerasa. Tiba-tiba ada martil ngantem kepala belakang, dilempar martil. Wah, itu terasa. Tulang hancur tuh terasa. Gitu. Saya lari terus saya dijambak, dibawa ke tempat pompa minyak ini. Begitu dia turun, ini hidung saya dan itu terasa. Jadi dijambak, wah ini darah udah kemana-mana ya. Anehnya darah itu nggak di badan, di kepala ngocor ke sana tuh. Ya, baju saya masih bagus, muka saya hancur. Saya bilang gini, saya salah apa? Kan saya mesti memaafkan. Iya. Ya saya salah kok. Dihantam lagi pakai martil, warna stainless steel di sini. Tuan, kena kepala hidung ini. Ini nih Pak. Oh iya sini. Ini. Waduh, saya lari. Begitu saya mau balik lagi lari, dijemput Pak lagi.
dijemput, kaki pengen naik. Kerasa ya. Ada apa sih sebenarnya? Ada apa? Diam semuanya. Sikat. Saya dibawa ke pompa ini nih. Gujruk. Jadi begitu ini turun ini di hidung nih. Ada 5 orang negro tinggi. Belum mati itu ya? Belum. Dihajar dua gitu. Tapi itu masih ada, Pak. Masih ada. Sakit nggak kira-kira. Kan saya udah merem tuh, Pak. Ini kok begini ceritanya? Saya cuma mau nanya, saya salah apa gitu? Saya mau minta, saya akan maafin hidup saya, tapi saya mesti tahu salahnya apa. Bebalik, dihajar lagi. Sama orang bule-bule. Tapi bule-bule pendek-pendek, Pak. Dan kebanyakan orang Thailand. Begitu ada kesempatan kabur, saya kabur keluar pagar, masih dikejar juga, masih dilempar martil Pak dari belakang. Nah begitu saya udah lari gitu. Saya dibangun, saya kan bangun, saya kan panik. Peristiwa belum selesai, saya udah bangun. Datang Pak Ustadz, tidur lagi. Saya kan lagi takut suruh tidur lagi, gimana? Tidur saya bisa dipukulin lagi. Loh, berarti belum dimaafkan? Pak Ustadz bilang, udah dimaafin belum? Oh iya ya. Terima kasih apa? Saya kecil. Langsung hilang. Dalam posisi berdiri ya. Posisi berdiri loh, Pak. Jadi Pak Ustadz di sini. Ini udah. Masih nyala ya ini ya? Masih nyala. Nah, saya kan bingung. Saya bingung ini, saya tergopoh-gopoh. Film belum selesai. Sama Pak Ustadz tidur lagi katanya. Ketakutan. Begitu selesai, ya udah. Tapi disuruh ke Pak Yunus, Mas Yunus dulu, lapor dulu. Apa yang mesti saya laporin gitu ya? Dalam kondisi terberdarah, saya maafkan, hilang filmnya. Langsung hilang. Itu sebabnya saya punya penyakit dari SD, kelas 4 itu kira-kira tahun 78, 75, 74, 76. 76 itu saya sinusitis yang obatnya nggak ada. Karena saat itu hanya dugaan namanya alergi. Dikasih obat alergi segala macam, tetap sakit tuh nggak, dan sakitnya menyiksa, saya mampet, ingus tuh mampet di kepala, mampet gak bisa jalan. Obatnya cuma 1 disedot. Dari kelas 4 SD sampai saya tahun kuliah sampai saya kerja, begitu kena sinusitis ngejobrak 3 bulan mesti tidur, mikir nggak bisa segala macam nggak bisa. Udah gitu gigi saya sama dari kelas 4 SD, ada yang dicabut, ada yang bolong sekali bolong banyak. Ini tambalan semua, ini tambal, cabut, perawatan saraf nggak kelar-kelar. Jadi jarum kecil dimasukin. Dan itu hampir 12 tahun hanya itu aja kerja. Kemudian mata, saya terahum. Ketika semua bisa disiasati dengan hidup bersih segala macam, saya tabrakan sampai gegar otak, ini retak. Jadi nggak selesai nih. Tabrakan sampai koma di rumah sakit Tebet. Ya. Jadi pakai motor. Jadi saya lagi bawa motor dari Ragunan di lampu merah terakhir Mampang dekat perapatan ke Kuningan. Saya tidur ngelewatin 5 lampu merah. Sampai akhirnya nabrak Metro Mini lagi berhenti, saya tabrak. Saya udah pakai helm, ini tetap patah. Ini patah, ini retak. Dan gegar otak. Bukan gegar otak ringan ya, gegar otak beneran. Udah selesai semua, saya nggak mau naik motor lagi. Mandel di sini, tiba-tiba besar sebelah, mampet lagi. Mampet lagi, mata berair terus. Mata diperiksa, tiba-tiba retina udah pada robek-robek. Ini ada 22 retina robek. Jadi semuanya di kepala. Ya, pas gitu ya. Jadi ada sebuah peristiwa yang saya nggak ngerti. Kenapa saya punya gejala seperti ini nggak hilang-hilang? Ditangani oleh ahli resmi di dalam negeri, karena bukan sifat klinik ya. Itu nggak selesai-selesai, penyebabnya nggak tahu. Jadi titik berat itu adalah kenapa yang dihajar dalam hidup saya dari kecil. Sampai kemarin sebelum saya RK ya, itu selalu kepala. Sebetulnya saya kena mata, ini berair, ini 2 hari menjelang ke sini, ini kayak bening. Tapi bukan conge, kalau conge bau, ini enggak. Jadi saya semua di kepala, gagar otak semua udah ya. Gigi udah di otak-atik. Nah dari situ saya nggak ngerti, kok hanya ini sih ke atas nih. Saya keluar masuk rumah sakit dari kelas 4 SD. Jadi kira-kira dari tahun 78, sakit saya nggak berhenti, semuanya di kepala.
Dan kemarin ketika di sini ada pelatihannya, oh begini toh, pantas gitu ya. Meskipun saya tidak mengharapkan perubahan sembuh, tapi saya yakin pasti berubah nih. Nggak tahu kenapa, yakin aja. Iya, jadi ya ketika tubuh ini memaafkan peristiwa itu, lepasnya sial tuh kayak berasa. Wah, ini bagus nih gitu ya. Ini bagus, dan saya nggak pakai lagi semoga di sini ya. Ini pasti ini, ya, pasti perubahan banyak. Jadi terjawab misteri bertahun-tahun dalam hidup saya tuh di sini, di pelatihan hari pertama kemarin. Oh begini ya, kenapa saya begini? Oh begini ya, ada apa Grand Penia tuh latihan. Saya nanya ke langit, langit langsung jawab. Bahkan lagi mandi ya, tadi pagi, lagi mandi. Oh begini ya, dan banyak yang saya tanya cepet ya. Oh begini ya, oh begini ya, oh begini ya. Ini kenapa begini? Oh begini, oh begini. Jadi asik ya. Jadi belajar kecepatannya sebelum kita nulis udah terjawab. Sebelum kita cari buku literatur itu udah kejawab. Dan nggak tahu kenapa yakin benar gitu. Ini pasti benar jawabannya. Yakin ya. Buat mereka yang menginginkan percepatan perubahan revolusioner ya, jangan segan-segan untuk ambil tindakan belajar di RK Mas Yunus. Tidak lagi pakai cara-cara biasa, karena cara-cara biasa itu butuh waktu yang lama. Silahkan belajar di RK Mas Yunus, khususnya RK privat ya. Kalau itu juga kalau dapat ya, karena dibatasi. Saya aja nunggu sampai 4 bulan gitu ya, nunggu. Jadi kayak nunggu kuota itu, aduh benar-benar pakai doa segala macam. Dan saya bikin mindset pakai itu, pakai Dupamani Bastemane Magnit. Saya bisa bayar pelatihan RK sebelum Agustus. Jadi saya minta tuh. Nggak tahu dapat duit, langsung bayar. Gitu. Jadi sangat cepat, proses di sini sangat cepat untuk melakukan perubahan cepat. Targetnya kemakmuran ya, bukan kaya tapi kaya raya. Ya, bukan cukup tapi berkecukupan gitu ya. Jadi terasa, saya baru latihan 2 hari di sini sebetulnya terasa, cuma nggak bilang sama orang aja. Jadi ada penambahan, ada yang ngasih duit. Ini lagi saya latihan siang dari siang sampai malam. Ini udah ada yang ngasih sederhananya 500.000. Ya. Udah ada duit masuk. Saya ini nekat. Ya, saya ini nekat. Jadi jangan kita belajar pakai cara saya. Jadi kalau kita mau belajar itu jangan pakai cara kita, karena cara kita itu sudah terbukti salah ya. Pakai cara yang ditawarkan yang beda dengan cara kita pakai, dan jangan mikir ya. Mikir itu menunda sebuah tindakan cepat ya. Tugas memikir itu menunda. Jadi mereka-mereka yang butuh peningkatan, hanya yang butuh peningkatan cepat ya. Kalau yang butuh peningkatan lambat, jangan ke sini, ya. Cari tempat lain. Di sini cepat, masuk akal, logis, bisa dipertanggungjawabkan dari semua sisi. Ya. Jadi gunakan cara-cara baru, jangan pakai cara-cara kita yang terbukti kemarin tidak membuahkan hasil dalam kehidupan sehari-hari. Kita meyakini benar, tapi tidak terjadi pertumbuhan, ya itu salah namanya.